Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Nah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi di bab pertama, yaitu tentang geometri ruang. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, kita kilas balik dulu ya ke pertemuan sebelumnya. Kemarin Ibu ada memberikan kalian tugas tentang menggambar geometri ruang yang ada di sekitar kalian dan sebutkan jenisnya. Nah, di sini ada 5 jenis ya yang Ibu tampilkan. Sebenarnya banyak sih, cuman di sini hanya Ibu tampilkan 5 aja. Jadi dapat kalian perhatikan. Ada 5, yaitu tentang geometri pertama, kubus, balok, prisma, limas, dan kerucut. Nah, contoh-contohnya Ibu yakin kalian semua pasti udah memperhatikan sekitar kalian ya, pasti udah tahu deh contoh kubus seperti apa, balok seperti apa, prisma, limas, dan kerucut. Oke, kita lanjutkan materi untuk hari ini. Karena kita akan mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, maka ada 5 kedudukan yang akan kita pelajari ini. Kedudukan yang pertama yaitu tentang kedudukan antara titik dan garis. Nah, kedudukan antara titik dan garis ini sendiri dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kedudukannya yaitu titik pada garis, atau ada juga yang menyebutnya titik dalam garis. Kita perhatikan ini ada titik A dan B membentuk satu garis lurus. Nah, kemudian di antara garis AB ini ada suatu titik yang berada tepat di dalam garisnya, yaitu titik Q. Nah, ini adalah simulasi atau contoh dari kedudukan titik pada garis. Oke, selanjutnya kedudukan yang kedua yaitu titik di luar garis. Kalau tadi dia berada tepat di dalam garis, maka untuk contoh yang ini dia titik K ini tidak berada di garis ya, melainkan berada di luarnya. Nah, seperti inilah kira-kira jika titiknya berada di luar garis. Seperti itu ya. Kita masuk ke contohnya. Perhatikan garis P pada kubus di bawah ini. Ini ada garis P, garis yang berwarna biru, yang Ibu buat warna biru, garis P. Kemudian ada kubus. Nah, pertanyaannya, sebutkan titik yang terletak pada garis P katanya. Garis P, ini garis P, titik yang terletak pada garis. Nah, titik-titik itu biasanya cara penamaannya menggunakan huruf kapital ya. Di sini banyak kan huruf kapital. Nah, ini merupakan titik-titiknya. Ada titik yang terletak pada garis katanya. Nih ya, ini garis P yang vertikal ini. Nah, jadi titik yang berada di garis P ini titik apa aja? Kita perhatikan nih. Pertama ada titik C. Ya. Kemudian ada titik N. Ada titik G. Jadi ada 3 titik yang terletak tepat di garis P-nya. Pertanyaan kedua, titik yang terletak di luar garis P. Kalau ini tadi titik yang berada tepat di dalamnya, sekarang yang di luarnya titik apa aja? Ada titik H, titik E, F, D, A, M, dan B. Jadi banyak ya titik yang berada di luar garis. Oke. Jadi udah paham kan semuanya? Oke, kita lanjutkan. Kedudukan titik ya, dan bidang. Ini kedudukan yang kedua, yaitu kedudukan titik dan bidang. Nah, kedudukan titik dan bidang yang pertama yaitu jika titik pada bidang atau titik di dalam bidang. Ini ada bidang A, B, C, D. Kemudian di dalam bidang ini ada titik P. Nah, titik P ini terletak pas di dalam bidangnya. Ini adalah contoh dari titik yang berada di dalam bidang. Nah, selanjutnya. Yang kedua yaitu titik di luar bidang. Kalau tadi di dalam bidang, pas di dalamnya sekarang ada titik Q. Ini kelihatan ya, dia mengambang di luar, jadi dia berada di luar bidangnya, tidak di dalam bidang. Seperti inilah contohnya kira-kira. Oke, kita masuk lagi ke contohnya. Perhatikan bidang ADHE pada kubus di bawah ini. Bidang ADHE, oke, berarti bidang yang Ibu warnakan biru. Ini adalah bidang ADHE.
Kemudian pertanyaannya, sebutkan titik yang terletak pada bidang ADHE. Ini bidang ADHE. Titiknya berarti ada titik A. Nah, titik A ini titik yang membentuk bidang ini. Jadi dia berada tepat di dalam bidangnya. Kemudian ada lagi titik D. Ya, betul, ada titik D. Selain titik D ada titik H, ada titik E. Jadi ada 4 titik yang terletak pada bidang ADHD. Pertanyaan yang kedua, sebutkan titik yang terletak di luar bidang. Oke, berarti dia tidak dalam satu bidang ya, di luarnya. Berarti ada titik apa aja? Ada titik G, titik F, N, C, B, dan M. Jadi banyak ya titik yang berada di luar bidangnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kedudukan yang ketiga yaitu kedudukan antara garis dan garis. Jadi kedudukan antara garis dan garis ini ada banyak ya. Yang pertama, berimpit. Kedua garis dikatakan berimpit jika dia saling bersekutu. Maksud bersekutu itu dia berhimpitan ya, seperti ini. Seperti contoh ini. Ada garis AB, kemudian ada garis PQ. Nah, garis PQ-nya itu terletak di tepat pada satu garis dengan garis AB. Itu maksudnya persekutuan ya. Seperti itu artinya berimpitan. Oke, kedudukan yang kedua, berpotongan. Dikatakan berpotongan jika tepat mempunyai satu titik persekutuan atau satu titik pertemuan. Nah, kita lihat di contoh. Ada garis AB yang warna biru dan ada garis CD yang warna merah. Nah, mereka itu berpotongan. Kemudian ada satu titiknya itu titik pertemuan lah atau titik persekutuan. Tepat mempunyai satu titik persekutuan itu dinamakan kedudukan yang berpotongan, kedudukan antara dua garis yang berpotongan. Oke, sekarang yang ketiga, garis yang sejajar. Nah, dikatakan garis sejajar jika apa? Jika dia memiliki arah kemiringan yang sama dan dia juga tidak mempunyai titik persekutuan seperti ini ya. Nah, ini adalah simulasinya bahwa dia saling sejajar. Ada garis AB dan garis KL seperti itu. Selanjutnya yang keempat, ada kedudukan antara dua garis yang bersilangan. Perhatikan, dia dikatakan bersilangan jika dia mempunyai arah kemiringan yang berlawanan ya. Jika yang satunya horizontal, berarti yang satunya lagi vertikal. Tapi dia tidak mempunyai titik persekutuan. Dia tidak punya titik persekutuan. Jadi mau ditarik sepanjang apapun garisnya, dia tidak akan pernah bertemu dalam satu titik. Nah, seperti inilah kiranya contohnya. Ada garis MN dan garis PQ. Nah, jadi mereka tuh berjarak ya, jauh ya. MN ini dia horizontal, sedangkan PQ ini dia vertikal. Seperti itulah kira-kira. Oke, ini kita perhatikan contohnya. Ada garis AB, ini garis AB dan garis CG. Oke, sekarang fokus ke garis AB, karena pertanyaan ini fokus ke garis AB-nya. Pertanyaan pertama, sebutkan garis yang berimpit pada garis AB, katanya. Garis AB yang berimpit. Nah, garis itu dikatakan garis jika minimal ada dua titik yang bertemu atau dua titik yang saling dihubungkan. Di antara garis AB ini ada lagi satu titik, namanya titik M. Jika titik M ibu tarik garis dengan B, maka ketemulah satu garis lagi, garis MB. Atau titik A dengan titik M ibu tarik, maka ketemulah garis A. Jadi untuk pertanyaan pertama, garis yang berimpitan dengan garis AB adalah garis AM dan garis MB. Oke, itu ya jawabannya. Nah, oke, pertanyaan kedua. Garis yang berpotongan pada garis AB. Berpotongan berarti dia mempunyai satu titik persekutuan. Oke, yang berpotongan. Perhatikan, ini garis A, ini titik A, ini titik B. Jadi yang bertemu di titik A dan titik B ada apa aja garisnya? Oke, ada garis EA, ada garis AD, kemudian di titik B-nya ada garis BF dan garis BC. Jadi ada 4 garis ya yang berpotongan pada garis AB, yaitu garis EA, AD, BF, dan BC. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, sejajar. Garis yang sejajar pada garis AB. Yang sejajar berarti dia arah kemiringannya sama.
dan tidak mempunyai titik persekutuan. AB. Karena dia ini horizontal, kita cari yang horizontal juga yang mana ya? Ada EF, ada HG, ada D, DC. Jadi ada 3 ya yang bersejajar pada garis AB. Oke, pertanyaan yang keempat, bersilangan. Bersilangan itu artinya arah kemiringannya berlawanan. Kalau yang satunya horizontal, AB ini kan horizontal, berarti dia bersilangan dengan garis yang vertikal. Gimana tuh? Ada garis, tapi dia tidak bertemu pada satu titik persekutuan ya. Berarti ada garis apa aja? Ada garis HD dan garis G. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Kedudukan antara garis dan bidang. Kedudukan yang pertama namanya adalah garis pada bidang. Garis pada bidang. Dikatakan seperti itu jika setiap titik pada suatu garis terletak pada bidang. Nah, ini perhatikan, ini ada bidang ABCD dan ini ada garis PQ. Jadi, semua badannya si garis ini terletak di bidangnya. Jadi, nggak ada satu pun yang keluar gitu dari bidangnya. Itu namanya garis terletak pada bidang. Seperti itu. Oke. Kedudukan yang keduanya, garis menembus atau memotong bidang. Memotong aja deh nyebutnya. Dikatakan seperti itu jika suatu garis dan bidang memiliki titik persekutuan atau titik potong atau titik tembus. Kita perhatikan. Ada bidang ABCD ini, bidang ABCD, kemudian ada garis KL. Nah, garis KL ini dia menembus. Nah, jadi yang titik-titik ini berarti di bawah bidangnya ya. Yang ini yang lurus aja ini di atas bidangnya. Jadi, berarti kalau misalnya garis memotong bidang, dia berarti akan ada satu titik pertemuan, titik tertentu satu tuh. Itu ya artinya dia memotong bidang, garis yang memotong bidang. Oke, kedudukan yang selanjutnya, garis sejajar bidang. Sebenarnya sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau dia sejajar berarti dia tidak memiliki titik persekutuan seperti ini. ABCD dengan garis E. Ada persekutuan kan mereka. Nah, arahnya juga sama. Arahnya sama. Seperti itu. Oke, kita lihat. Perhatikan kubus di bawah ini katanya. Sebutkan kedudukan dari garis DH dan bidang ADHE. Garis DH, DH. Oke, ini garis DH, bidang ADHE ini yang biru ya. Ini garis DH. Oke, apa nama kedudukannya? Jadi, si DH ini dengan bidang ADHE ini, apa nama kedudukannya? Karena DH ini berada di tepat di bidangnya, maka kita namakan dia garis pada bidang. Oke, bentar. Selanjutnya contoh yang kedua. Soal yang kedua. Garis AB. Oke, perhatikan garis AB pada dan bidang ADHE katanya. Apa nama kedudukannya? Pinter, berpotongan. Berpotongan di mana? Berpotongan di titik A, gitu ya, berpotongan di titik A jadinya. Oke, untuk yang lainnya, kalian lihat, coba dijawab sendiri, biar semakin pintar. Oke. Nah, sekarang kedudukan bidang dan bidang. Ini adalah kedudukan yang terakhir ya. Kedudukan bidang dan bidang ini ada 3. Yang pertama, berimpit. Berimpit di sini maksudnya adalah jika kedua bidang saling bersekutu. Jadi, misalkan ada bidang ABCD di luar yang besar ini dan bidang EFGH yang kecil, dia saling nempel atau saling berhimpit. Itu namanya adalah berimpit. Itu namanya kedudukan bidang yang berimpit. Paham ya? Paham lah. Oke, selanjutnya. Yang kedua, sejajar. Oke, kedua bidang dikatakan sejajar jika mempunyai arah kemiringan yang sama sehingga tidak ada persekutuan. Nah, ini bidang yang bawah ada bidang warna hijau, yang di atasnya ada bidang warna ungu. Jadi, mau ditarik sebesar apapun bidangnya, dia tidak akan saling bertemu. Kenapa? Karena dia mempunyai arah kemiringan yang sama. Tarik sebesar apapun, tidak akan ketemu dalam satu titik persekutuan. Itu ya. Oke, sekarang. Bidang yang saling berpotongan. Dikatakan itu jika dia berpotongan pada suatu garis. Perhatikan. Bidang PQRS memotong bidang ABCD.
Ini ada bidang ABCD, sini yang warna coklat bidang PQRS. Nah, bidang PQRS ini memotong bidang ABCD sehingga terbentuklah satu garis. Garis apa? Garis MN. Ini garisnya nih ya, garis nih. Kalau misalnya kedua bidang saling berpotongan, maka dia akan membentuk suatu garis. Itu dinamakan berpotongan. Oke, kita langsung aja masuk ke contohnya. Oke, yang pertama, perhatikan kubus di bawah ini. Soal yang pertama, sebutkan bidang yang berhimpit. Oke, perhatikan. Adakah bidang yang berhimpit? Tidak ada, pintar. Tidak ada bidang yang berhimpit. Tapi, berhimpit nggak kalau ibu letakkan seperti ini? Berhimpit. Jadi kalau misalnya ibu letakkan seperti itu, berarti bidang B, C, G, F akan berhimpitan dengan bidang VW, X, Y. Nah, seperti itu yang dikatakan berhimpitan ya. Kalau misalnya seperti ini, berarti nggak ada yang berhimpitan. Bentar. Nah, yang kedua, yang sejajar, bidang yang sejajar. Misalkan, oke, ibu letakkan ini tadi. Misalkan inilah ya, kita fokus ke bidang yang warna biru. Bidang yang sejajar dengan bidang warna biru, bidang apa aja? Iya, pintar. Dia arahnya harus sama ya, kemiringannya harus sama. Nggak ketemu di satu titik. Itu artinya sejajar. Berarti ada bidang ADHE. ADHE adalah bidang yang sejajar dengan bidang BCG. Oke, sekarang bidang yang berpotongan, yang nomor 3 pertanyaannya. Jika ibu letak, kelihatan ya. Oke, jika ibu letak bidang ini, bidang yang berpotongan dengan bidang si ini, yang warna biru ini adalah bidang apa? Dia akan bertemu di suatu garis. Oke, pintar. Berarti ada bidang A, B, C, D yang berpotongannya dengan bidang yang biru ya. Kemudian ada bidang E, F, G, H ketemu di garis FG. Kemudian ada bidang A, B, F, E yang ketemu di garis BF. Dan bidang D, C, G, H bertemu di garis CG. Seperti itu. Jadi ada 4 bidang yang berpotongan dengan bidang si warna biru ini. Oke? Paham? Paham semuanya. Oke, sekian materi kita pada pertemuan kedua hari ini. Materi selanjutnya tunggu aja. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu harap kalian sehat selalu agar kita bisa bertemu lagi di minggu selanjutnya. Sampai ketemu dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.